Ini model massa terkumpul ini. Jadi struktur kita sekarang apapun strukturnya mestinya bisa digambarkan dengan model ini. Massanya cuma 1. Derajat kebebasannya ada di massa itu dan gayanya bekerja di massa tersebut. Ya. Kalau akibat gaya ini kemudian strukturnya bergeser ke sana sejauh U, ya, pindah ke kanan, maka yang mengembalikan, yang berusaha mengembalikan struktur ini adalah gaya yang ada di kolom ini, ya. Jadi kolom ini waktu kedorong ke sana kan pinginnya kembali, ya. Jadi kalau saya buat potongan di sini, potongan di massanya, nah ini terpotong gitu ya, ini ada gaya, ini potongannya dekat dengan massanya, cuman saya perbesar aja biar jauh. Lalu dia berpindah sejauh U, maka di kolom ini ada gaya yang pingin mendorong massanya kembali ke tempatnya semula, ya. Kalau nggak ada ini nanti dia pergi terus aja kan, ya. Massanya pergi aja terus ke sebelah sana, ya. Tapi ada gaya dari kolomnya yang berusaha mengembalikan ke sebelah sana. Besarnya berapa ini? Ada yang ini kalau kolom elastis biasa ini besarnya mestinya K dikalikan ya U, ya. Perpindahannya. Kekakuan dikalikan perpindahan kan sama seperti tadi sudah dihapus gambar yang ada di tabel itu. Kalau ada gaya, ada perpindahan, maka ada gaya reaksi yang tergambar itu reaksi dari strukturnya, ya. Jadi kalau kolom itu bergeser sejauh U, maka dia akan berusaha mengembalikan posisinya ke tempat semula dengan gaya sebesar kekakuannya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, ini gaya K kali U ini mirip dengan gaya pegas. Ada yang mesti ingat gaya pegas, ya. Gaya pegas itu S itu spring, ya. F spring, gaya pegas itu kan K kalikan perpindahannya, ya. Kalau ada pegas, ini dipegang gitu, ya. Kemudian ini ditarik sejauh U. Pegasnya punya, mungkin namanya konstanta pegas, ya. Konstanta pegas itu ya kekakuan pegasnya. Maka gaya yang diperlukan untuk menarik pegas ini sejauh U itu adalah Fs ini, ya. Ini gayanya yang ditulis di sini kali, ya. Ininya pindah sejauh U begitu. Pindah sejauh U, gayanya itu sebesar Fs, ya. Jadi gaya yang muncul akibat kekakuan dari elemen struktur itu bentuknya sama seperti gaya pegas, ya. Gaya pegas yang sebanding dengan perpindahan, ya. Makin besar perpindahannya, makin besar gayanya. Nah, pembandingnya itu kalau di pegas itu konstanta pegas, kalau di struktur ya kekakuan dari elemen yang mengalami perpindahan itu. Nah, kesamaan ini kita gunakan nanti untuk memodelkan struktur ini secara mekanik, karena nanti persamaan geraknya atau persamaan keseimbangan dinamisnya lebih mudah kelihatan menggunakan model mekanis ini daripada menggunakan struktur, ya. Nah, selanjutnya, karena sekarang gayanya merupakan fungsi dari waktu, ini Ft, F-nya fungsi dari waktu, V-nya fungsi waktu, U-nya juga akibatnya jadi fungsi waktu. Ada gaya lain yang harus kita pertimbangkan, ya. Jadi tidak hanya gaya pegas ini yang besarnya sebesar K kali U, ada gaya lain namanya kalau ini spring force, ya. Gaya pegas spring force. Ada namanya damping force, ya. FD, ya. D-nya dari damping. Ini gaya juga. Kalau gaya pegas itu sebanding dengan perpindahan, damping force ini sebanding dengan kecepatan, ya. Jadi dia sebanding dengan kecepatan, faktornya hurufnya namanya C, ya.
C sama dengan damping koefisien namanya ya. C kalau dikalikan kecepatan jadinya gaya ya. Jadi satuannya Anda mestinya dapat ini. Satuannya apa ini? Kalau gayanya dalam Newton, ini meter per detik, jadinya ini apa? C-nya adalah Newton dibagi dengan meter per detik, gitu ya. Jadinya Newton detik per meter, gitu. Atau kalau mau dimasukkan ke dalam juga bisa. Newton ini kan, Newton itu apa? Kilogram meter per detik kuadrat, gitu ya. Ini Newton. Jadinya apa nih? Detiknya hilang 1, M-nya habis. Jadinya dapatnya kilogram per detik. Gitu ya. Jadi satuan dari koefisien damping ini, damping koefisien ini adalah ini, Newton detik per meter atau kilogram per detik ya. Ini sama ini. Ekivalen ya. Salah satu bisa dipakai ya. Jadi saat struktur mengalami perpindahan seperti ini yang berubah terhadap waktu, selain gaya dari elastisitas kolomnya, ini kekakuannya kan dari elastisitas ya, dari E. Ini ada gaya tambahan yang nilainya sebanding dengan kecepatan yang dialami dikalikan dengan suatu koefisien, koefisiennya namanya damping koefisien ya. Oh, terjemahan Indonesianya jadinya ini gaya redaman ya. Jadi koefisien redaman, kalau damping koefisien, koefisien redaman jadinya. Nah, model mekaniknya untuk damping force ini seperti apa ya, piston gitu ya. Kalau Anda pernah lihat shock breaker dari mobil atau motor juga bisa. Kalau yang pakai shock breaker ya. Jadi ada piston yang masuk di dalam satu tabung gitu ya. Gitu. Di dalamnya ada cairan. Gitu. Ini versi pendeknya ya. Harusnya ini lebih panjang kalau di aktualnya gitu. Tapi di modelnya biasanya digambarkannya pendek begini saja cukup. Nah, ini dengan koefisien C seperti ini. Ini kalau piston itu, kalau shock breaker mobil atau Anda lihat gitu ya. Kalau Anda tekan pelan-pelan gitu, dia akan turun aja. Tidak ada perlawanan dari cairan yang ada di dalam sini ya. Karena kalau pelan-pelan itu kan artinya kecepatannya kecil ya. Tekan pelan-pelan gitu, turun aja gitu. Atau ditarik pelan-pelan ke atas. Tapi kalau ditekannya dengan cepat, akan ada tahanan ya. Akan ada yang nahan. Nah, itu gaya itu adalah gaya damping yang ini. Makin kencang coba menekannya, makin besar tahanannya ya. Jadi cara bekerjanya seperti itu, sebanding dengan kecepatan ya dari kecepatan dari dia yang dia alami gitu ya. Jadi kalau ini elemen dashpot ini nama elemennya, kalau ini pegas spring ini namanya dashpot tapi ya. Dashpot gitu. Rasanya nggak diterjemahkan ke Indonesia, diambilnya dashpot tetap. Jadi elemen ini kalau mengalami kecepatan U dot kecepatannya, maka gaya yang diperlukan untuk menghasilkan kecepatan ini atau sebaliknya, kalau kecepatan ini gayanya jadi F sama dengan C kalikan U dot. Jadi ada dua gaya yang diberikan oleh struktur yang mengalami perpindahan ya sekarang. Satu sebanding dengan perpindahannya, satu lagi sebanding dengan kecepatannya. Oke, nah kalau sudah ada dua gaya itu, kita bisa gambarkan free body-nya. Kalau saya gambarkan free body-nya dari struktur ini saja, free body dari masanya ya. Ini massa M-nya, kemudian ini potongan kolomnya, ini gayanya, P fungsi dari waktu, maka di kolom ini akan ada dua gaya ini.
gaya pegasnya dan gaya redamannya ya. Jadi di sini ada K kali U, ada juga C kali U dotnya. Ya. Gitu. Dari struktur ini ya, dari kolomnya. Kemudian dengan sistem seperti ini, kita terapkan persamaan keseimbangan. Oh, tadi sudah kehapus. Sigma F sama dengan M kali U2 dot. Ya. Begitu. Nah, menggambarkan gaya ini, kalau masih satu seperti ini, masih enak nih. KU, ini CU dot. Gitu ya. Tapi nanti kalau sudah maju ke derajat kebebasan yang lebih banyak, ini mulai tidak intuitif ya. Jadi, K dengan C-nya, gaya spring dengan gaya redaman ini, ngitungnya harus lebih hati-hati karena ini tergantung dari perpindahan relatif, yang ini kecepatan relatif gitu ya. Jadi biasanya penggambaran yang seperti ini dibuat lebih mudah dengan menggunakan model mekanis yang ini. Ya. Jadi struktur kita yang seperti ini, massa, kekakuan dan redaman, propertinya M, C, dan K, itu diubah menjadi model mekanik yang bentuknya ada pegasnya, lalu ada redamannya. Ini pegas dengan koefisien K, ada redaman dengan koefisien C, dihubungkan dengan massa M. Ya. Jadi ini adalah model mekanik dari struktur kita. Struktur kita ini sendiri sudah merupakan model dari struktur yang sebenarnya ya. Struktur yang sebenarnya bisa macam-macam ini. Bisa begini tadi ya. Ini mutarnya dari sini ke sana ke situ ya. Dari struktur yang sebenarnya ke model ini ke model mekanik yang di sana ya. Ini bisa juga seperti yang tadi ini. Yang naik turunnya di tengah atau struktur apapun lah. Yang derajat kebebasannya cuma satu, kita bisa gambarkan seperti ini dan model mekaniknya selalu ini ya. Nah, kalau di beberapa literatur tidak hanya begini, malah dikasih seperti ini terus dikasih roda gitu ya untuk memastikan bahwa dia geraknya kiri kanan ya. Dan perpindahan, kecepatan dan percepatan diukurnya di sini ya. Jadi ini massa ini mengalami perpindahan U, kecepatan U dot, percepatan U2 dot gitu ya. Massa ini. Ke sana kembali lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau massa ini mengalami semua perpindahan kecepatan dan percepatan ini, maka free body dari massa ini bisa kita tinjau. Mudah-mudahan masih bisa kelihatan di sini. Ini massanya. Kalau dia bergerak sejauh U ke kanan, U dulu perpindahan, yang nahan adalah pegas ya, karena pegas itu gayanya sebanding dengan U. Geser ke kanan sejauh U, artinya pegasnya nahan. Besarnya K kali U ya. Nih, pegasnya ingin mengembalikan massanya ke sana ya. Lalu massa ini selain mengalami perpindahan U juga punya kecepatan U dot ya. Nah, kalau kecepatan itu yang nahan adalah dashpot ini ya. Dia gayanya sebanding dengan kecepatan. Kalau dia punya kecepatan U dot sekian ke kanan, maka dashpot ini akan menahan dia untuk kembali ke tempat semula. Ini jadi ke sana dengan C kali U dot. Gaya yang bekerja pada massa tetap kita gambarkan. Gaya ini bekerja pada massa. Digambarnya di luar ini saja. Ini gayanya PT. Gitu ya. Nah, dari gambar yang sebelah bawah ini, keseimbangannya lebih mudah terlihat ya. Pertama, gaya ininya lebih mudah terlihat karena massanya pindah ke sana, ada K kali U dari pegas. Karena massanya pindah dengan kecepatan U dot, ada C kali U dot dari dashpot ini. Jadi lebih kelihatan. Nanti kalau lebih banyak kolomnya, sistem yang ini lebih mudah menyusun persamaan keseimbangannya. Jadi kita gambarkan dari yang bawah, meskipun dari yang atas sama aja nanti tuh. Sigma F sama dengan MU2 dot itu tadi. Baik yang atas maupun yang bawah semuanya sama sepertinya. Jumlah gayanya ada P ke kanan. Fungsi waktu dikurangi ini ke kiri, ini juga ke kiri dan ke kiri sama aja ya. K kali U dikurangi C kali U dot.
Udah, semua gaya yang bekerja adalah itu ya. Ada gaya luar, gaya pegas, gaya redaman. Harus sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, yang belum diketahui tentu perpindahan ya. Kalau ini strukturnya diberikan, bebannya diberikan, M, C, dan K ini parameter dari struktur, massa, redaman, dan kekakuan. Jadi semua yang parameter struktur dipindahkan ke satu sisi. Kita punya M U2 dot, ini pindah ke sana jadi C U dot, tambah KU, sama dengan P. Ya. Dari T, gitu ya. Nah, ini adalah persamaan keseimbangan dinamik. Ya. Persamaan keseimbangan dinamik, atau kalau lebih populernya kalau di istilah dinamika struktur itu persamaan gerak. Ya. Equation of motion. Ya. Persamaan gerak. Bentuknya seperti ini. Dan kita bisa perhatikan dulu waktu analisis strukturnya statik, yang kita tinjau itu hanya yang sebelah sini. Suku terakhir ini, K kali U sama dengan P. P-nya ini kan gaya ya, F dulu, F K kali U sama dengan F. Gitu. K kali D sama dengan F dulu, hurufnya D. Gitu ya. Jadi statik itu begini, dinamik itu ada tambahan dua suku lagi di depannya, ada massa kali percepatan, ada koefisien redaman dikalikan dengan kecepatan. Makanya tadi kalau gayanya dari P berubah jadi P sinus theta, tidak terus otomatis U-nya jadi U sinus theta karena ada suku yang lain di sebelah tambahannya ya. CU2 dot tambah MU2 dot itu ya. Jadi dinamika struktur itu nanti membereskan persamaan yang bentuknya seperti ini. Ini standar untuk seluruh sistem dengan 1 derajat kebebasan ya. Kalau derajat kebebasannya lebih banyak, nanti ada banyak yang seperti ini ya. Jadi U-nya U1, U2, U3, U4 ya. Sekarang setengah semester kita akan bahas persamaan gerak yang seperti ini saja ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ini baru menurunkan aja ya. Jadi setelah ini Anda mungkin kalau untuk 1 derajat kebebasan tidak perlu turunkan lagi. Persamaannya pasti ini. Ya. Tinggal M-nya berapa, C-nya berapa, K-nya berapa, gaya yang bekerja seperti apa, lalu kita cari U-nya, perpindahannya. Jadi ini metodenya seperti metode kekakuan di analisis struktur yang lalu ya. Kita cari perpindahan dulu, nanti dari perpindahan kalau U-nya sudah dapat, baru cari yang lain, reaksi, gaya dalam, dan seterusnya ya.